Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi pertama, yaitu chapter 1, The Nature and Process of Social Research. Saya ambil bahan-bahan ini kebanyakan dari bukunya Bremen tahun 2014. Em, Langsung saja, di sini ada pengantar ya. Jadi buku yang ditulis oleh Bremen ini berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan para peneliti sosial tentang keahlian mereka. Keahlian yang dimaksud Bremen berkaitan dengan pemilihan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sosial untuk melakukan proses penelitian dalam semua fase, mulai dari merumuskan tujuan penelitian, memilih metode penelitian, securing research participant, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, dan menyebarluaskan temuan penelitian kepada publik. Perlu diketahui, pemahaman tentang metode penelitian sosial ini penting karena beberapa alasan. Tetapi ada dua hal yang paling menonjol. Pertama, diharapkan akan membantu pembaca untuk menghindari banyak jebakan yang terlalu umum. Ketika orang yang relatif tidak berpengalaman mencoba melakukan penelitian sosial. Misalnya, gagal mencocokkan pertanyaan penelitian dengan metode penelitian, mengajukan pertanyaan yang ambigu dalam kuesioner, dan terlibat dalam praktik yang secara etis diragukan. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang metode penelitian sosial juga penting dari sudut pandang menjadi konsumen penelitian yang dipublikasikan. Nah, ketika orang mengambil gelar sarjana ilmu sosial misalnya, maka mereka pasti akan banyak membaca penelitian yang diterbitkan di bidang ilmu sosial gitu ya, yang mereka pelajari. Maka dari itu ketika orang mempelajari metode penelitian sosial dengan baik, diharapkan mereka bisa lebih kritis terhadap berbagai penelitian sosial. Oke, what is meant by social research? Alasan akademisi melakukan penelitian bisa jadi karena dalam proses membaca literatur tentang suatu topik atau ketika merefleksikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan sosial, terdapat pertanyaan yang muncul di benak mereka. Mereka mungkin melihat kesenjangan dalam literatur atau ketidakkonsistenan antara sejumlah studi atau masalah yang belum terselesaikan dalam literatur. Nah, ini memberikan keadaan umum yang bertindak ya sebagai batu loncatan untuk penelitian sosial di kalangan akademik. Ya, hal yang lain adalah ketika ada fenomena yang menarik di masyarakat yang perlu diteliti. Sebagai contoh, dengan memperhatikan luasnya penggunaan pesan teks pada telepon seluler, seorang peneliti mungkin tertarik untuk mempelajari seberapa jauh itu telah mempengaruhi sifat dan kualitas interaksi dalam kehidupan sosial. Nah, dalam mengeksplorasi masalah semacam ini, maka peneliti cenderung memanfaatkan literatur tentang teknologi dan interaksi sosial untuk memberikan wawasan tentang how to approach the issue. Ya, karena tadi tertarik dengan topik tentang bagaimana pesan teks dalam telepon seluler memengaruhi sifat dan kualitas interaksi, maka literatur yang harus dicari adalah tentang teknologi dan interaksi sosial. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa tidak ada alasan tunggal mengapa orang melakukan penelitian sosial seperti yang ditekankan dalam buku ini ya. Tetapi pada intinya hal itu dilakukan karena ada aspek pemahaman kita tentang apa yang terjadi di masyarakat yaitu sedikit banyak tidak terselesaikan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian. Oke, the context of social research methods ya. Di sini ada 9 faktor yang membentuk bagian dari konteks di mana penelitian sosial dan metodenya beroperasi. Yang pertama adalah posisi teoritis. Teori-teori yang digunakan peneliti sosial untuk membantu memahami dunia sosial memiliki pengaruh pada apa yang diteliti dan bagaimana temuan-temuan penelitian ditafsirkan. Dengan kata lain, topik yang diteliti sangat dipengaruhi oleh posisi teoritis yang tersedia. Jadi, jika seorang peneliti tertarik pada dampak dari pesan teks ponsel pada kemampuan bersosialisasi,
Sangat mungkin bahwa ia ingin mempertimbangkan teori yang berlaku tentang bagaimana teknologi digunakan dan juga dampaknya. Nah, dengan cara ini, penelitian sosial diinformasikan dan dipengaruhi oleh teori. Ini juga berkontribusi pada teori karena temuan penelitian bisa memberi pengetahuan baru yang terkait dengan teori. Lalu yang kedua, literatur tentang topik atau bidang yang diminati. Nah, dalam praktiknya, ini berarti seseorang yang berencana melakukan penelitian harus terbiasa dengan literatur tentang topik atau bidang yang diminati. Anda harus berkenalan dengan apa yang sudah diketahui tentang bidang penelitian di mana Anda tertarik, sehingga Anda tidak perlu mengambil risiko yang besar. Misalnya, Anda adalah penggemar K-pop gitu ya. Kemudian Anda ingin melakukan penelitian. Pilihlah topik yang menurut Anda itu menarik, yang menurut Anda itu menyenangkan untuk Anda teliti, karena proses penelitian itu kan akan sangat panjang. Tadi Anda seorang penggemar K-pop, bisa saja Anda meneliti interaksi di antara para penggemar K-pop gitu. Atau Anda ingin meneliti identitas virtual penggemar K-pop di misalkan media sosial Twitter seperti apa gitu. Jadi pilihlah topik yang Anda minati. Lalu ketiga, sifat hubungan antara teori dan penelitian. Pandangan peneliti tentang sifat hubungan antara teori dan penelitian juga memiliki implikasi untuk penelitian. Bagi beberapa praktisi, teori adalah sesuatu yang dibahas pada awal proyek penelitian. Jadi peneliti dapat dipandang sebagai terlibat dalam beberapa refleksi teoritis dari mana hipotesis ini dirumuskan dan kemudian diuji ya. Posisi alternatif adalah memandang teori sebagai hasil dari proses penelitian, yaitu sebagai sesuatu yang muncul setelah penelitian dilakukan. Jadi ini ada kaitannya dengan induktif dan deduktif ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada chapter 2 sebetulnya. Nah, dua perbedaan ini memiliki implikasi untuk penelitian gitu ya. Karena tadi ya, pendekatan pertama menyiratkan bahwa seperangkat ide teoritis ini mendorong pengumpulan dan analisis data, sedangkan yang kedua menunjukkan strategi yang lebih terbuka di mana ide-ide teoritis ini muncul dari data gitu ya. Dan hal itu menyiratkan bahwa ada beberapa pandangan yang bertolak belakang dengan peran teori dalam hubungannya dengan penelitian. Lalu ada pertimbangan epistemologis. Nah, asumsi dan pandangan tentang bagaimana penelitian harus dilakukan mempengaruhi proses penelitian. Sering ya diasumsikan bahwa pendekatan ilmiah akan dan harus diikuti, di mana hipotesis perlu dirumuskan dulu dan kemudian diuji menggunakan teknik pengukuran yang tepat. Nah, penelitian semacam itu pasti ada, tetapi pandangan bahwa pendekatan ilmiah tadi tidak berlaku secara universal gitu. Artinya ada beberapa peneliti yang juga menghindari model ilmiah dengan alasan bahwa orang atau organisasi yang diteliti berbeda dari subjek peneliti dan memiliki kekhasan tertentu. Nah, pertimbangan ini disebut sebagai pertimbangan epistemologis. Gitu. Mereka mengajukan pertanyaan dan merenungkan masalah bagaimana dunia sosial harus dipelajari dan apakah pendekatan ilmiah adalah sikap yang tepat untuk diadopsi. Gitu. Pertimbangan ontologis. Nah, asumsi tentang sifat fenomena sosial juga memengaruhi proses penelitian. Kadang-kadang disarankan bahwa dunia sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang eksternal bagi para aktor sosial dan yang tidak dapat mereka kendalikan. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dunia sosial tidak bisa dipisahkan dari aktor sosial. Artinya itu memengaruhi perilaku, kepercayaan, dan nilai-nilai mereka. Nah, kita mungkin memandang budaya organisasi sebagai seperangkat nilai dan ekspektasi perilaku yang memberikan pengaruh kuat terhadap mereka yang bekerja di organisasi itu. Tetapi kita juga bisa memandangnya sebagai entitas yang terus-menerus dalam proses reformulasi dan penilaian ulang. Ketika anggota organisasi terus-menerus memodifikasinya melalui praktik mereka dan melalui inovasi kecil dalam hal-hal yang dilakukan. Nah, pertimbangan semacam ini disebut ontologis. Jadi ontologis membantu mempertimbangkan sifat fenomena sosial. Apakah mereka relatif lemah dan di luar pengaruh kita, atau apakah mereka merupakan
produk interaksi sosial. Nah, sama seperti epistemologis, ontologis juga akan dibahas lebih intens pada chapter kedua nanti. Selanjutnya, the values of the research community. Nah, nilai-nilai komunitas penelitian memiliki implikasi yang signifikan bagi para peneliti. Hal yang paling disorot adalah terkait dengan etika penelitian. Nah, menurut Bremen bahkan sekarang sudah ada organisasi yang menerapkan aturan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di organisasi mereka. Mereka bisa saja meneliti proposal penelitian dengan tujuan meminimalisir pelanggaran etika. Nah, jenis-jenis penelitian tertentu memang memerlukan ketentuan khusus ya yang berkaitan dengan etika seperti penelitian yang melibatkan anak-anak misalnya atau orang dewasa yang rentan gitu ya. Dengan demikian nilai-nilai etika dan kebijakan kelembagaan yang telah muncul gitu ya sebagai tanggapan atas tuntutan kehati-hatian etis memiliki implikasi untuk apa dan siapa orang yang dapat diteliti dan untuk bagaimana penelitian dapat dilakukan sampai pada titik di mana metode dan praktik penelitian tertentu tidak lagi digunakan. Nah, cara lain di mana nilai-nilai komunitas penelitian ini dapat berdampak pada peneliti adalah bahwa dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam kebijakan sosial, ada pandangan kuat bahwa mereka yang diteliti harus dilibatkan dalam proses penelitian. Sebagai contoh, ketika peneliti sosial melakukan penelitian tentang pengguna layanan, sering disarankan bahwa pengguna layanan tersebut harus dilibatkan dalam proses perumusan pertanyaan dan instrumen penelitian seperti kuesioner ya. Sementara pandangan seperti itu tidak dimiliki secara universal ya. Artinya ada juga peneliti yang tidak setuju dengan opsi tersebut gitu dan percaya bahwa harus ada jarak antara peneliti dan informan. Selanjutnya manfaat penelitian. Nah, terkait dengan masalah sebelumnya adalah pertanyaan untuk apa penelitian ini. Nah, Bremen cenderung menekankan sifat akademis dan peran penelitian sosial yaitu untuk menambah pengetahuan tentang dunia sosial. Namun, banyak peneliti sosial merasa bahwa penelitian harus memiliki tujuan praktis dan harus membuat perbedaan bagi dunia di sekitar kita. Penekanan seperti itu berarti bahwa bagi beberapa praktisi, ilmu sosial harus fokus pada topik dan masalah yang akan berdampak pada praktik. Nah, bagi para peneliti dalam disiplin ilmu sosial seperti kebijakan sosial, penekanan pada investigasi yang memiliki implikasi nyata untuk praktik lebih banyak dimiliki daripada dalam disiplin ilmu lain. Juga ada pendekatan penelitian yang kurang lebih secara eksklusif dirancang untuk mengeksplorasi masalah yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari orang. Nah, seperti penelitian evaluasi dan penelitian tindakan gitu. Nanti akan disinggung dalam bab 3 dan 17. Konteks politik. Nah, sebagai contoh, banyak penelitian sosial didanai oleh badan-badan pemerintah dan ini cenderung mencerminkan orientasi pemerintahan saat itu. Nah, ini bahwa berarti masalah penelitian tertentu agak lebih mungkin untuk menerima dukungan finansial daripada masalah yang lain. Jadi bisa saja sebuah proyek penelitian sosial itu mendapatkan hibah dari pemerintah gitu sehingga dan isunya itu sangat penting sekali, maka konteks politik di sini menjadi berfungsi gitu ya. Selanjutnya the training and personal values of the researchers. Jadi ya poin ini memang tidak dapat diabaikan ya karena dua hal ini dapat membentuk komponen dari konteks metode penelitian sosial di mana mereka dapat memengaruhi area penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan gitu ya. Jadi pengalaman dan minat kita itu sering memiliki pengaruh gitu pada masalah yang kita teliti. Sebagai peneliti sosial akademik gitu, masalah yang menarik yang menarik minat gitu ya, kita tentu harus terhubung ke disiplin ilmu sosial yang lebih luas. Contoh yang dimaksud dalam chapter 2 adalah, ini saya bahas sedikit, yaitu studi O'Reilly tentang ekspatriat Inggris yang tinggal di Spain Costa del Sol gitu ya. Masalah itu menarik untuk dia karena dia dan rekannya berencana untuk tinggal di sana gitu. Ini jelas merupakan kepentingan pribadi dia gitu. Tetapi tidak secara eksklusif
karena ia menggunakan topik tersebut sebagai sebuah lensa untuk mengangkat masalah tentang migrasi transnasional. Itu masalah yang sangat menarik bagi para peneliti sosial dalam beberapa tahun terakhir.